Setelah dipermalukan dengan skandal 7 pemain Latino, saudara-saudara, Malaysia ternyata masih berharap mendapatkan pemain-pemain keturunan. Kemarin muncul kabar soal Josh Robinson, lulusan Akademi Arsenal. Sekarang kabarnya ini ya, anaknya Bojan Hodak. Pelatih Persib namanya Luka Hodak ingin dijadikan pemain Malaysia. Kemudian muncul juga soal Callum Cleary dari Irlandia. Ya semoga berhasil aja sih. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, membicarakan sepak bola Malaysia, khususnya pencarian mereka terhadap pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora, pemain-pemain warisan itu tidak akan pernah bosan saudara-saudara. Terlebih setelah kegagalan menaturalisasi 7 pemain Latino yang pada akhirnya ketahuan dokumennya bodong, yang pada akhirnya tidak disahkan FIFA karena ternyata kakek neneknya bukan kelahiran Malaysia, dan kemudian dihukum oleh Court of Arbitration of Sport, dan kemudian AFC membatalkan hasil pertandingan Malaysia di Piala Asia 2027 kualifikasinya. Sekarang saudara-saudara, Malaysia ini tampaknya belum menyerah. Mereka masih berharap banyak untuk terus mencari, untuk mendapatkan pemain-pemain keturunan yang mereka sebut akan menjadi seperti pemain-pemain keturunan yang ada di Indonesia, maupun yang ada di Thailand, maupun yang ada di Filipina, saudara-saudara. Mereka terus berusaha. Walaupun Asosiasi Sepak Bola Malaysia belum mengeluarkan klarifikasi resmi, belum menyatakan memberikan pernyataan resmi, tetapi beberapa media di Malaysia yang cukup kredibel lah menurut saya, misalnya seperti Astro Arena itu sudah menyebut ada sejumlah nama pemain keturunan. Mereka berani menjamin bahwa kali ini yang akan diberikan kesempatan membela tim nasional Malaysia adalah pemain yang benar-benar memiliki keturunan Malaysia, dan itu bisa dibuktikan dengan surat kelahiran. Baik kelahiran sang pemain sendiri, maupun ayah ibu, maupun kakek nenek, seperti yang sudah menjadi regulasi FIFA, saudara-saudara. Kemarin, kalau saudara-saudara ingat, kita sudah membahas seorang pemain keturunan Jamaika. Jamaika yang bapaknya dari Jamaika, kemudian memiliki ibu yang keturunan Malaysia dan Inggris. Dia adalah jebolan Arsenal, mantan pemain muda Arsenal yang sempat duduk di bangku cadangan di pertandingan Liga Champions ketika Arsenal menghadapi Paris Saint-Germain beberapa musim yang lalu, saudara-saudara. Sekarang pemain itu main di divisi 6. Ya kalau di Indonesia ya setara Liga Tarkam lah. Itu namanya Josh Robinson. Sekarang saudara-saudara muncul lagi dua nama yang dianggap akan segera punya kelayakan untuk mewakili tim nasional Malaysia yang usianya juga masih cukup muda. Ini satu pemain keturunan Kroasia, bapaknya dari Kroasia, ibunya dari Malaysia, dan satu lagi pemain dari keturunan Irlandia yang memiliki darah Malaysia. Siapa mereka? Pertama bernama Callum Cleary, pemain dari Irlandia, Republic of Ireland. Irlandia, saudara-saudara, berusia 23 tahun, pemain tengah, gelandang tengah, dari klub di Irlandia itu namanya Athlone Town. Athlone Town itu adalah klub dari First Division di Irlandia. First Division di Irlandia itu setara dengan level kedua, kompetisi divisi kedua di Irlandia, saudara-saudara, di bawahnya Premier League, Irish Premier League. Si Callum Cleary ini, saudara-saudara, itu punya darah Malaysia karena dia lahir di Kuala Lumpur. Lahir di Kuala Lumpur
27 Maret 2003, saudara-saudara, di Kuala Lumpur City. Lahir di Kuala Lumpur dan sekarang di Athlone Town di Irlandia. Posisinya adalah midfield, gelandang tengah, dan kontrak dia akan berakhir tahun ini. Tahun ini dia membela Athlone Town, saudara-saudara. Silahkan saudara-saudara lihat datanya di Transfer Market. Itu ada di situ disebutkan si Clearly ini, Callum Clearly ini, dia punya hak untuk membela Malaysia karena lahir di Kuala Lumpur. Dan ini juga dikonfirmasi oleh media di Malaysia, Astro Arena. Tetapi belum ada pernyataan resmi dari sang pemain. Apakah pemain ini bersedia membela Malaysia atau tidak? Kalau dilihat klubnya ya, Divisi 2 ya. Divisi 2, saudara-saudara, ini level kedua ya, mungkin biasa-biasa aja lah, saudara-saudara. Dan di kompetisi musim ini juga dia baru bermain 171 menit. Padahal ini kan musim baru 2 pertandingan, saudara-saudara. Baru bermain 2 pertandingan atau 171 menit ya. Tapi kalau buat level Malaysia yang levelnya sekarang turun kasta ke level AFF ya, saya rasa ini pemain cocok lah. Cuma kan kita belum tahu karena Malaysia sendiri ini belum menghubungi Asosiasi Sepak Bola Malaysia, juga belum mengutus orang untuk menghubungi sang pemain. Tetapi nama pemain ini sudah heboh di media sosial, khususnya oleh netizen Malaysia. Sudah heboh di media-media arus utama di Malaysia, khususnya karena dimuat di Astro Arena. Kemudian Makan Bola juga sudah mengulas pemain ini. Ya katanya sih bagus. Katanya ya, saya nggak tahu bagus beneran apa tidak. Tapi kalau melihat dia main di Irlandia ya, liga di Irlandia itu kan bukan grade kedua, bukan grade pertama, bukan grade kedua di Eropa, mungkin grade ketiga, grade keempat lah di Eropa ya. Saya rasa ini pemain biasa-biasa aja lah. Yang kedua, saudara-saudara, yang juga cukup menarik namanya adalah Luka Hodak, usia 18 tahun. Luka Hodak berusia 18 tahun, kelahiran Kuala Lumpur kalau nggak salah, saudara-saudara. Pokoknya dia kelahiran Malaysia. Dari ibu asal Malaysia dan bapak dari Kroasia. Nah, usianya 18 tahun. Dan Luka Hodak ini, kalau dari namanya Hodak, dari nama bapaknya Hodak itu, saudara-saudara pasti tahulah. Iya, dia adalah anak dari Bojan Hodak. Bojan Hodak pelatihnya Persib Bandung yang memang lama melatih di Malaysia. Bojan Hodak ini punya istri dari Malaysia. Dan anaknya Bojan Hodak namanya Luka Hodak ini juga main di sepak bola. Dia bermain di junior, tim junior klub di Kroasia namanya NK Trenje. RK Trenje itu adalah kalau seniornya itu main di Second League. Second League itu di kasta ketiga, divisi ketiga, di level ketiga kompetisi Kroasia, di bawahnya Premier League dan First League. Nah, ini dia di Second League, tetapi dia di junior, masih di level junior di akademinya Trenje. Dan Bojan Hodak sendiri ketika dihubungi oleh Astro Arena, saudara-saudara, itu mengiyakan kalau anaknya Luka Hodak merupakan kelahiran Malaysia dan ini yang penting, punya paspor Malaysia. Bojan Hodak punya paspor Malaysia, statusnya adalah warga negara Malaysia. Sah-sah saja, saudara-saudara, sah-sah saja. Dan saya dukung untuk Malaysia mencari pemain-pemain keturunan yang benar-benar keturunan ya. Benar-benar mereka memiliki pemain keturunan untuk meningkatkan level mereka, untuk meningkatkan kualitas mereka yang sempat hancur lebur dan dipermalukan seluruh dunia gara-gara skandal 7 pemain Latino itu. Jadi ini saya dukung. Tenang aja, saudara-saudara penonton-penonton saya di Malaysia, kawan-kawan saya dukung usaha kalian untuk mencari pemain-pemain keturunan asalkan ini benar-benar punya darah Malaysia.
punya darah Malaysia. Jangan seperti kemarin 7 pemain yang nggak jelas asal usulnya tiba-tiba dikasih paspor Malaysia. Itu kan aduh skandal lah, itu memang nggak jujur, itu curang, itu nggak bisa dibenarkan. Tetapi kalau yang sekarang, kalau ini benar ya, kalau ini benar dan ya benar lah kalau Bojan Hodak kan memang Bojan Hodak kan memang istrinya orang Malaysia, anaknya lahir di Malaysia, lama dia tinggal di Malaysia. Kerjanya aja di Bandung. Bandung pun juga baru 2 tahun terakhir ya. 2 tahun apa 3 tahun terakhir itu. Nah, itu saya dukung. Begitu pula si Cleary nih, Callum Cleary nih, ya saya dukung lah. Kalau memang dia benar-benar kelahiran Malaysia ya. Karena kan sekarang kita tahu simpang siur semuanya. Dulu Malaysia mengklaim si ini, bukan Malaysianya ya, orang di Malaysia. Media sosialnya, netizen di Malaysia, media ya yang kemudian dimakan oleh media-medianya itu kan ada si Josh Browning, Freddie Druids, kemudian siapa lagi? Naim Garcia. Banyaklah saudara-saudara itu semuanya diklaim punya darah Malaysia, punya keturunan Malaysia, tapi kan ternyata pada akhirnya hoax semua, zong semua. Justru orang-orang yang nggak jelas asal-usulnya tiba-tiba diberi paspor Malaysia, tiba-tiba bermain membela Malaysia melawan Vietnam dan Nepal, kemudian dikasuskan dan kalah dan digugat. Jadi selama ini memang Malaysia benar dia keturunan Malaysia, darah Malaysia sesuai dengan statuta FIFA, ya saya dukung, nggak apa-apa. Karena memang harus begitu. Kalau memang bakat lokal, pemain tempatan itu dirasa kurang memenuhi syarat, kurang bisa untuk meningkatkan level tim nasional, ya nggak ada salahnya dicari pemain keturunan dari ujung dunia pun nggak apa. Kalau ada pemain dari Argentina juga nggak apa-apa. Tetapi benar-benar harus punya darah Malaysia. Kan syaratnya itu udah jelas. Syaratnya jelas itu, dan syaratnya itu tidak debatable, tidak perlu penafsiran lagi. Semua orang bisa baca, bisa mengerti, dan berdasarkan pengalaman juga sudah diterapkan di banyak negara yang jelas kan kakek nenek, ayah ibu, atau pemain yang bersangkutan itu sendiri yang lahir di Malaysia. Saudara-saudara, kalau ternyata ini bukan pemain keturunan Malaysia ya itu akan mempermalukan Malaysia untuk kedua kalinya lah. Dan nggak usah dicoba-coba lagi. Dunia ini sekarang itu udah yang namanya globalisasi. Jadi apa yang terjadi di ujung benua sana itu bisa diketahui di ujung benua yang lain. Apa yang terjadi, jarum jatuh di Zimbabwe itu dalam hitungan detik itu sudah bisa diketahui di Vanuatu. Berkat kecanggihan teknologi, berkat internet, berkat media sosial itu, jadi nggak usah nggak usah berbohong lagi, nggak usah memanipulasi, nggak usah memalsukan dokumen, nggak usah. Kalaupun pada akhirnya nggak juga mendapatkan pemain keturunan, ya nggak usah dipaksakan. Kan FIFA juga sudah mengisyaratkan aturan lain. Pemain asing dinaturalisasi itu bisa, boleh, dan Malaysia juga sudah berkali-kali melakukan itu. Makanya kalau memang nggak ada pemain keturunan, pemain berdarah Malaysia, ya cari pemain-pemain seperti Romel Morales, Sergio Aguero, Ezequiel Aguero, Mahamadou Soumaré, kemudian siapa lagi? Banyaklah itu. Malaysia itu juga sudah melakukan itu aja. Jadi yang penting jujur. Intinya yang penting jujur, jangan berbohong, tidak boleh memanipulasi. Karena FIFA itu nggak bodoh. Kemudian warga dunia itu juga ya walaupun nggak pintar, tapi nggak bodoh-bodoh amat lah. Mereka pasti tahu. Dan kecurigaan orang itu kan selalu, orang itu habitatnya itu adalah curiosity, ingin tahu. Pasti mereka akan bertanya-tanya, loh kok tiba-tiba ada 7 pemain dari Latino? Ini dari mana? Itu kan pasti dia akan mencari-cari. Dia tanya teman dia yang ada di Argentina, dia tanya di mana dia tanya untuk mencari tahu apa benar nih orang ini berasal dari sini. Nggak perlu juga pergi ke Argentina untuk tahu bahwa dia orang Argentina. Sekarang zamannya internet, data open source itu ada di mana-mana, terbuka di internet, di media sosial. Jadi itu aja. Simple saja saran saya.
Nggak usah mengada-ngada kalau memang nggak ada pemain warisan, nggak ada pemain keturunan, ya cari pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain asing yang bagus, yang main di Liga Malaysia. Jordalu Taksim itu kan banyak sekali pemain asingnya itu yang bagus-bagus. Ya udah itu. Misalnya si Edi itu, Isfrailov itu kalau dia belum pernah membela tim nasional negara asalnya, naturalisasi aja, nggak masalah kan? Kipernya Andoni Zubizaire, kalau belum pernah main di tim nasional Spanyol ya naturalisasi aja, nggak usah takut. Yang penting adalah kejujuran, karena prinsip di olahraga itu adalah sportivitas, fair play, jujur, itu saja. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plomyangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari New York, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Penang sampai Kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Semuanya kita bicarakan secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, kita bicara tentang apa? Pemain keturunan Malaysia yang katanya sedang diincar untuk dipanggil ke tim nasional Malaysia. Tempo hari, beberapa hari yang lalu kita membahas seorang jebolan, seorang lulusan dari Arsenal yang sekarang main di level ke-6, kompetisi kasta ke-6, divisi 6 di Inggris, Josh Robinson yang keturunan Jamaika, keturunan Malaysia, keturunan Inggris, yang katanya direkomendasikan untuk bermain di tim nasional Malaysia. Katanya orangnya juga sudah bersedia, tinggal finalisasi saja, tinggal dipanggil. Dan sekarang ini muncul lagi dua pemain, namanya Callum Cleary dari Irlandia, kelahiran Kuala Lumpur, usia 23 tahun, pemain di salah satu klub di divisi 2 di Irlandia, namanya Alton Town. Pemain gelandang, midfield. Dan satu lagi adalah Luka Hodak, pemain berusia 18 tahun, anaknya pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Si Luka Hodak ini berhak membela Malaysia karena dia lahir di Malaysia. Ibunya adalah orang Malaysia. Bojan Hodak itu memang lama sekali tinggal di Malaysia. Dan dia berkarir di Malaysia itu lama lah sudah. Dan dia udah terkenal di Malaysia, namanya cukup harum di Malaysia. Jadi ya sah-sah saja kalau ini mau membela Malaysia. Yang penting adalah pemain-pemain ini benar-benar punya keturunan, punya darah Malaysia, dari ayah, dari ibu, atau dia sendiri yang lahir di situ. Itu yang penting. Gak masalah dia dari manapun, gak masalah. Yang penting itu saja masalahnya. Itu yang penting dia benar-benar. Jangan kayak kemarin, kayak 7 pemain Latino yang tidak diketahui asal-usulnya, tiba-tiba dikasih paspor, didatangkan ke Malaysia, terus dikasih paspor di Malaysia, terus katanya dia lahir, kakeknya lahir di sini, neneknya lahir di sini. Itu kan curang. Dan kemudian terbukti memang bukan orang Malaysia, tidak punya keturunan Malaysia, tidak punya darah Malaysia. Kan itu memalukan sekali bagi sepak bola Malaysia, saudara. Tetapi kalau yang begini, yang sudah jelas kelahiran Malaysia, ya nggak masalah. Dan saya dukung. Ya tinggal kita lihat sajalah apakah ini yang sumber-sumber yang muncul dari media Malaysia, media sosial maupun media mainstream ini diterima, ditindaklanjuti oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau tidak. Ya, kita tunggu saja nanti, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudaraku semuanya, oke,
Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.